berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan praktek coaching, yaitu yang akan menjadi pengamat adalah saya sendiri, yang menjadi coachnya adalah Bapak Hendra, dan yang menjadi coachee adalah Ibu Ilna Dafnul. Baiklah, langsung saja kita mulai. Eh, Halo Pak Hendra, Ya, Bulas, gimana kabar kabar? hari ini Pak Hendra? Alhamdulillah sehat, Ibu Las. Bulas gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa ya Pak Hendra. Nah, Oke Pak Hendra, pada kesempatan kali ini Pak Hendra akan menjadi coach pada praktik coaching kita kali ini. Eh, Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak siapkan untuk coaching nanti? oke, tentu yang saya persiapkan pertama dalam coaching yang akan saya lakukan tentu adalah pra observasi mengenai instrumen apa saja, hal apa saja yang akan saya jadikan eh, penilaian dalam proses coaching saya pada kali ini, Ibu. Dan itu juga termasuk kaitannya dengan menetapkan tujuan dalam coaching saya pada kesempatan kali ini, Bu. Oke, eh, bagus Pak Hendra. Yang selanjutnya tentunya dalam praktik coaching ini nanti Bapak akan menggunakan metode ya Pak, ya, seperti yang dikatakan tadi. Ya, iya. Kira-kira metode yang seperti apa nanti yang akan Bapak? Eh, dalam metode yang akan saya lakukan, tentu pertama dari sudah yang saya pelajari, Ibu Lasya, dalam course ini sendiri, saya akan menggunakan namanya metode alur Tirta, Ibu Les. Oke, oke. Ya. Ya, alur Tirta yang adalah sebuah akronim dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin seperti itu, Bu Las. Nah, luar biasa ya, Pak. Oke Pak, kita lanjut. Pada praktik coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan nih? Ya, kompetensi coaching yang saya akan kembangkan, ya, Ibu Les. Oke, tentu kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, pertama-tama sekali saya sebagai coach akan coba mendengarkan dengan baik, dengan penuh kesadaran. Terus yang kedua, yang tentu tidak kalah pentingnya, saya akan coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Hmm. Ada lagi Pak? Mungkin itu Ibu. Oke, baik Pak. Nah, untuk lebih detailnya, kira-kira kompetensi apa nanti yang akan Bapak observasi atau yang lebih Bapak pusatkan nanti pada saat pelaksanaan coaching? Oke, baik. Ini karena kaitannya coaching kita kali ini sama supervisi akademik, Ibu, ya, mungkin kompetensi yang khusus akan coba digali tentu terkait permasalahan-permasalahan yang ada dan terjadi di seputar sekolah atau kaitannya dengan pembelajaran, Ibu. Oke, iya, terima kasih Pak. Ya. Nah, kira-kira indikator pencapaian dari tujuan yang akan Bapak kembangkan itu seperti apa nantinya, Pak? Misalnya tadi kan kompetensinya kata Bapak tadi ada pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif. Nah, indikator yang ingin Bapak capai nanti di saat melakukan kegiatan coaching ini yang mana, Pak? Oke, tentu yang paling pertama bisa mendengarkan dengan aktif, ya. Maksudnya bisa melakukan proses coaching itu dengan setara atau dengan prinsip kemitraan, jadi tidak ada yang merasa lebih baik atau lebih rendah. Dan tentu yang terakhir,
tujuan dalam proses coaching ini, dengan adanya coaching, saya mengharapkan dalam indikator pencapaian nanti, si coach mampu menemukan solusi dari persoalan Di mana, Pak? alami. Oke, luar biasa, Pak. Baiklah, Pak. Semua selamat. Nanti Bapak melakukan coaching. Apapun nanti rencananya, semoga berjalan dengan lancar ya, ya Pak. Saat Bapak nanti melakukan praktik coaching. Sukses selalu buat Pak Hendra. Silakan, Pak. Saya beri kesempatan untuk melakukan praktik coaching. Silakan, Pak Hendra. Baik, terima kasih Ibu Elva. Ya, sama-sama, Pak. Baik, mungkin langsung saja saya ambil alih. Pada kali ini saya akan bertindak sebagai coach, yang mana dalam hal ini ada Bu Yelna yang menjadi coach kita pada kali ini. Assalamualaikum Ibu Yel. Waalaikumsalam Pak Hendra. Iya, Eh, Begini Pak Hendra, ya. kemarin kan saya sudah sudah Hmm. mengirimkan chat ke Bapak Iya, bahwa benar. bahwa saya itu ingin apa namanya itu ya, Ya. ingin berbagi, ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak tentang Hmm. permasalahan yang sedang saya alami. Wah. Apakah hari ini Bapak tidak sibuk? Oh iya, tidak sibuk. Cuman mungkin saya tidak terlalu punya waktu banyak, jadi mungkin kita tetapkan saja tujuan coaching kita pada hari ini, Bu Yel ya. Oke Pak. Nah, jadi tujuannya, Eh, hmm, ya. ya Eh, tujuannya terkait dengan eh, permasalahan Bu Yel yang meminta waktu saya pada kali ini untuk membahas permasalahan yang Bu Yel alami ya. Seperti iya itu ya, Pak. Bu? Oke. Oke ya. Begini Pak, Oh, gimana Bu Yel? saya ini akhir-akhir ini kan saya sibuk dengan kegiatan guru penggerak. Hmm, Kemudian lagi eh, ini bulan-bulan Desember, ya. bulan-bulan yang menyebabkan saya sebagai seorang bendahara BOS itu mengalami kesibukan yang luar biasa sekali. Iya, iya benar. Iya, iya. Jadi di sini saya Hmm, mengalami permasalahan hmm, dalam hal pembagian waktu saya. hmm, Bagaimana saya menyikapi dalam hal pembagian waktu saya antara peran saya sebagai seorang guru penggerak, hmm. kemudian peran saya sebagai seorang bendahara BOS, kemudian peran saya yang ketiga sebagai seorang pengajar bagi murid-murid saya. Jadi Iya. di sini permasalahan yang saya hadapi itu saya keteteran Pak dalam membagi waktu saya, Hmm, hmm. begitu Pak. Iya, iya. Sehingga kadang-kadang dalam pembelajaran itu saya sering merasa gimana ya? Saya sering merasa lengah begitu. Ada kadang-kadang ada yang materi-materi yang tidak tersampaikan karena saya itu lupa atau karena banyaknya kegiatan saya membuat saya itu Hmm, sering lupa gitu, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira hmm. bagaimana sih caranya dalam pembagian waktu gitu, Pak? Pembagian waktu saya agar saya itu lebih efektif di dalam kegiatan guru penggerak, juga efektif sebagai seorang guru di dalam kelas yang Ya. membimbing dan menuntun murid-murid saya, juga efektif juga waktu saya sebagai tugas tambahan saya sebagai bendahara BOS. Begitu, Pak. Oke, jadi kalau boleh saya ulangi dan saya konfirmasi, di sini Ibu Yel merasa keteteran ketika pada waktu bersamaan Ibu Yel sebagai guru iya, sebagai bendahara BOS iya, dan ditambah lagi saat ini juga di waktu yang bersamaan ikut yang namanya program guru penggerak ya. Begitu ya Bu Yel ya. Jadi Iya, Pak. rasa tidak maksimal, utamanya dalam melaksanakan
tugas pokok kita ya, tugas pokok Bu Yel sebagai guru tentunya dalam melayani peserta didik. Seperti itu Iya, ya, Pak. Bu. Ya, iya memang Iya, Pak. Ah, ya, memang iya. eh, tidak mudah ya Bu Yel dalam satu waktu kita mendapatkan beban yang begitu banyak. Nah, eh, sebelumnya saya pengen tahu nih, memang kondisi ideal yang Bu Yel harapkan itu dalam tadi kan ketika keteteran paling utama di kelas ya Bu Yel dalam memberikan pelayanan terhadap anak-anak kan. Nah, memang Iya, Pak. ideal yang Bu Yel harapkan itu seperti apa ketika Bu Yel di kelas? Idealnya saya mengharapkan saya itu bisa mempersiapkan bahan ajar sebelum saya masuk ke dalam kelas itu, setidak-tidaknya bahan ajar saya itu sudah ada, sehingga Nah, sehingga murid-murid saya itu tertarik gitu Pak untuk belajar, karena saya sudah mempersiapkan bahan ajar yang menarik ya, yang menarik murid saya, yang menarik minat saya untuk yang menarik minat murid-murid saya untuk belajar itu eh, bahan ajar yang memberikan dampak positif kepada anak gitu. Itu yang saya harapkan, Pak. Yang saya harapkan ketika saya masuk ke dalam kelas gitu. oke, itu yang Bu apa Bu Yel harap. Nah, Iya, dalam proses menuju kondisi itu, kondisi yang Ibu Yel harapkan itu, kira-kira ada nggak sih, atau sudah ada nggak sih hal yang sudah Ibu Yel lakukan untuk menuju kondisi yang ideal tadi, Bu ya? Sudah, Pak. Biasanya saya itu kan biasanya semalam atau Hmm, semalam sebelum saya mengajar besoknya, saya sudah mempersiapkan bahan ajar hmm, untuk murid-murid saya. oke. Tapi karena kesibukan saya yang sangat luar Nah, biasa ini, ya, saya benar malam-malam itu udah kecapean, Pak. Jadi sehingga saya ya. tidak sempat mempersiapkan bahan ajar untuk murid-murid saya. Nah, Hmm, ketika esoknya saya masuk, saya sering mencuri waktu gitu ya. Saya ya. ambil waktu 10 menit sebelum mengajar Hmm, untuk mempersiapkan bahan ajar sehingga tentu murid-murid saya merasa dirugikan, Pak. Aturannya dua kali 45 menit sudah saya curi 10 menit atau 15 menit untuk mempersiapkan bahan ajar saya sehingga waktu mereka untuk belajar itu menjadi berkurang. Begitu, Pak. iya, 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 benar-benar. Jadi karena tugas-tugas tambah tadi, Bu Yel jadi tidak maksimal dalam mempersiapkan pembelajaran esok harinya ya. Bahkan dalam pembelajaran pun sering merugikan dari segi waktu untuk anak-anak ya. Nah, Iya, Pak. oke. eh Sekarang kira-kira nih, eh, ada nggak kepikiran Ibu Yel kira-kira untuk mengatasi kondisi seperti ini dengan berbagai macam tuntutan, gimana sih caranya biar adil, biar semuanya bisa sejalan, tapi tidak ada yang dirugikan. Sampai saat ini kira-kira ada nggak kepikiran Bu ya untuk melakukan apa ke depannya biar eh, tidak ada yang dirugikan? Mungkin bisa jadi skala prioritas mungkin ya, atau saya Iya. nggak tahu seperti apa Bu Yel yang udah kepikiran untuk menyelesaikan ini. Kalau menurut pendapat saya sih, Pak, Hmm, saya itu mempunyai manajemen waktu gitu, Pak. Manajemen waktu. Saya hmm. harus bisa membagi waktu saya yang 24 jam itu. Iya, iya, iya. Misalnya ya, saya harus bisa membagi waktu 24 jam tuh misalnya. Saya kan sekarang ini saya ngajar itu cuma 12 jam, Pak. Karena anak kelas 12 itu kan berangkat ke dunia usaha untuk melaksanakan PR. Oh Jadi iya. jadi saya itu mengajar hanya 12 jam dalam per minggu dan per kelas itu hanya sekitar 3 jam dalam sehari. 3 jam dalam sehari. Jadi kalau
menurut pendapat saya, Hmm. jadi saya itu harus bisa membagi waktu. Jadi kalau 3 jam dalam sehari, setelah jam mengajar saya itu, saya harus bisa membagi waktu antara eh, tugas tugas-tugas kegiatan saya sebagai guru penggerak, Hmm. juga tugas-tugas tambahan saya sebagai bendahara BOS. Dan begitu juga dengan tugas tambahan saya sebagai guru, di mana saya harus mempersiapkan materi ajar Hmm. seperti ulangan, soal-soal yang untuk materi pembelajaran saya berikutnya. Iya, benar Kalau sekali. menurut pendapat saya, Pak. Iya, 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 benar sekali Bu ya, karena ketika kita mampu membagi waktu dengan proporsional, dengan pada tempatnya, hal yang begitu banyak, mungkin kalau langsung kita bayangkan, kita lihat banyaknya, mungkin akan langsung mental block ya Bu ya, Bu Yel ya, langsung ngerasa berat, ngerasa beban. Tapi dengan membagi waktu seperti yang Ibu Yel bilang tadi, akan lebih mudah kita untuk tahu mana yang mau dikerjain dulu gitu ya Bu Yel ya. Sekarang Iya, Pak. waktunya apa, setelah itu ngerjain apa lagi. Nah, ini saya kira bagus sekali. Nah, kira-kira langkah Bu Il tadi yang ingin membagi waktu itu kira-kira kapan mau Bu Il terapkan? Nah, itulah, Pak, Ah, yang namanya yang ah, namanya kita manusia, ah, ketika kita sudah ketika kita sudah membagi waktu itu seefisien mungkin, hmm? ada saja cheatnya, Pak. Maksudnya, Oh iya. ya ada saja cheatnya. Misalnya Hmm. tiba-tiba ada teman yang ya, tiba-tiba ada kegiatan lain yang di Ya, luar di luar jadwal ya, jadwal yang sudah kita apa, schedule yang sudah kita jadwalkan itu. ya, ya, Jadi menyebabkan apa, schedule yang sudah kita susun rapi itu ya. eh, tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya. Ada saja cheatnya gitu, Pak. Udah ada. Ada saja, iya begitu. Iya, iya, Itu iya, iya. ya itu permasalahannya. Itu paling ini ya, kalau masalah yang mungkin di luar schedule itu kami rasa apakah setiap hari itu Bu ya, yang kadang-kadang ada hal-hal yang mendadak, apa kondisional sifatnya, tidak tentu. Tidak, Pak, tidak tentu. Ya. Hmm. Cuman ada saja yang mengganggu schedule yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, Sehingga yang udah kita rencanakan itu hmm, tidak berjalan dengan baik. berjalan dengan baik. Benar sekali. Tapi apakah dengan hal-hal seperti itu ada nggak jalan lain? Misalnya mungkin bisa ada penyesuaian schedule atau ada kompensasi di waktu yang lain. Eh, bisa nggak kira-kira Bu Yel lakukan itu? Atau gimana Bu Yel ada Bis- solusi lain? Bisa sih, iya bisa sih, Pak. Sehingga kadang-kadang ada jadwal-jadwal yang mendadak itu, sehingga schedule saya itu kan tidak berjalan dengan lancar, sehingga mengganggu ke jadwal istirahat saya di rumah. Jadi Hmm, saya yang seharusnya pekerjaan itu bisa saya laksanakan, saya selesaikan di sekolah, karena jadwal yang yang maksud saya ada cheatnya itu, ada yang jadwal-jadwal mendadak itu membuat pekerjaan itu terpaksa saya bawa ke rumah. Jadi perlu. otomatis itu mengganggu ke jadwal istirahat saya di rumah. Ya, salah satunya seperti itu, Pak. Jadi Ya. saya harus rela mengorbankan jadwal istirahat saya agar semua schedule yang sudah saya buat pada hari itu tercapai, terlaksana dengan baik. Begitu, Nah, Pak. iya, iya. Berarti ketika jadwal tidak sesuai dengan rencana, Bu Yel mengkompensasinya dengan jadwal istirahat Bu Yel ya. Iya, begitu, Pak. Jadi mau tidak mau ya, jadi kita harus membawa pekerjaan itu di rumah sehingga jadwal istirahat kita jadi berkurang begitu. Jadi berkurang, ya, ya, ya. Memang tidak mudah ya, Bu Yel ya. Cuman saya rasa hal ini juga sifatnya kondisional. Jadi mungkin apakah ini terus-menerus Bu Yel, hal yang tadi Bu Yel bilang sampai dibawa ke rumah, berkurang istirahat ini apakah selalu terjadi tiap hari?
Tidak, Pak. Cuman Oh, kadang-kadang saya mengkondisikan dengan salah satu cara saya adalah dengan berkolaborasi dengan teman, Pak. Dengan oh, berkolaborasi dengan teman. Kadang-kadang apabila contohnya ya, ya. apabila kegiatan misalnya Hmm, ada pekerjaan saya yang sebagai tugas tambahan saya sebagai seorang bendahara bos yang tidak selesai, saya minta bantuan kepada teman begitu. Se hmm, apa yang bisa dibantu oleh teman sehingga sedikit mengurangi beban kerja saya. Sehingga dengan ada bantuannya dari teman atau saya berkolaborasi dengan teman, sehingga rasanya beban saya itu agak sedikit berkurang atau oh, beban tugas saya itu agak sedikit berkurang. oke, berarti ini juga sangat penting ya, peran kolaborasi ya, Bu ya, juga Iya, Pak. eh, Mm-mm. jadi solusi ternyata untuk Bu Yel sendiri untuk meringankan atau memudahkan Bu Yel dalam mengerjakan tugas-tugas lain selain tugas pokok mengajar. Nah, tadi kita juga sudah bahas Bu Yel untuk kapan segera bisa mungkin lebih tertata lagi ya Bu Yel ya memanage waktu Bu Yel dalam membagi waktu tadi. Apakah Iya, mungkin Pak. langkah konkretnya apa yang terbayang sama Bu Yel kira-kira apa? Ada nggak? Kalau saat ini yang terbayang oleh saya, Hmm? tentu salah satu hal yang utama yaitu ya saya Hmm? harus disiplin, Pak. Saya harus disiplin. Yang pertama sekali saya harus datang dari diri saya, mulai dari Iya. diri saya sendiri. Yang pertama sekali tentu saya harus disiplin. Hmm. Jadwal schedule yang telah saya buat itu harus saya laksanakan satu persatu. Apa? Jadi sehingga kalau jadwal tersebut sudah tersusun dengan rapi, sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, mungkin waktu saya itu akan lebih efektif dan efisien, sehingga semua tugas atau tanggung jawab yang saya punya itu bisa terpenuhi semuanya. Jadi Oh, menurut saya kalau saya disiplin, mungkin eh, saya tidak akan keteteran lagi, sehingga murid-murid saya tidak akan dirugikan lagi. Saya bisa membuat bahan ajar yang menyenangkan untuk murid-murid saya, sehingga murid-murid saya juga tidak merasa bosan iya, iya, dan iya. tidak tercetus dari mulut mereka sejak ibu sibuk. Jadi pembelajaran kita tidak jadi menyenangkan begitu, Pak. Iya, 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 benar. Berarti langkah yang akan Ibu ya lakukan, Bu ya akan coba membuat schedule dan melatih kedisiplinan Mm-mm. diri, ya, memulai dari Iya, diri. Pak. Kira-kira Iya. kapan nih Bu ya mulai melakukan itu? Eh, Rencana saya sih selama ini sih sudah saya sudah berusaha, Pak. Cuman Ya? saya sudah membuat schedule tersebut. Cuman Hmm? yang kurangnya dari diri saya itu ya kurang disiplin gitu, Pak ya. Kurang Ya. disiplin. Jadi mungkin untuk selanjutnya saya lebih menekankan kepada diri saya sendiri. Saya mulai dari diri saya sendiri bahwa disiplin, disiplin, disiplin. Seperti itu, Pak. Jadi Disiplin. insya Allah mungkin dengan saya lebih eh, mendisiplinkan diri, Hmm? mudah-mudahan schedule saya itu berjalan dengan lancar sehingga hasil yang saya capai lebih maksimal lagi. Oke, Begitu, baik. Pak. Baik, baik. Berarti selama ini memang Boyel sudah coba melatih kedisiplinan, cuman untuk dapat hasil yang lebih baik, Boyel akan lebih lagi meningkatkan kedisiplinan itu ya, Boyel ya. Eh, Iya, Pak. Nah, rencananya untuk lebih meningkatkan kedisiplinan ini kapan mau Boyel lakukan? Apakah besok atau minggu depan atau kapan? Rencananya dalam minggu ini akan saya laksanakan, Pak. Jadi Hmm, saya istilahnya saya akan menceklis hmm, semua schedule yang sudah saya buat. hmm. Jadi insya Allah eh, dengan disiplin itu semua rencana yang saya buat itu akan berjalan dengan lancar. Oh iya, benar. Baik sekali Bu El itu ketika di checklist, jadi kita punya parameter ya, punya pedoman. Iya, iya, Minggu heeh, ini kita sudah meningkat disiplinnya atau belum, atau malah iya, stagnan ya, Bu El ya.
Wah, ini Mm-mm. luar biasa sekali, Bella. Berarti ini juga sudah dibuat ya daftar checklistnya ya tentang schedule yang akan Bu lakukan. Iya, Pak. Oke, ini luar biasa sekali, Bu Yel, dengan segala permasalahannya di awal tadi ya, hingga akhirnya Bu Yel bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu Yel itu sendiri. Nah, sekarang eh, ketika Bu Yel tadi merasa awalnya punya masalah, sehingga akhirnya sekarang udah menemukan solusi dari permasalahan Bu Yel. Nah, sekarang apa yang Bu Yel rasakan? Eh, yang saya rasakan sekarang ini rasanya beban saya itu berkurang, Pak. Ya. Rasanya beban yang saya pikul Hmm. eh, se- yang saya pikul itu berkurang. Jadi Hmm. kalau dari awal sampai akhir yang sudah kita laksanakan tadi, Ya. saya bisa mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatunya itu jangan Hmm. dipikirkan saja. Cuman lakukanlah walaupun sedikit demi sedikit, Ya. namun pasti begitu, Pak. Jadi Ya. dengan berbagi Hmm. kita bisa mencari penyelesaian permasalahan yang kita punya. Ya. Ya. Walaupun sebenarnya penyelesaian itu sudah ada pada diri kita, Ya. namun alangkah baiknya kita Hmm. sharing atau berbagi pengalaman dengan orang lain untuk mencari penyelesaian jalan keluar dari permasalahan yang kita punya untuk Hmm. mendapatkan hasil yang lebih baik. Iya, iya, benar sekali ya, Bu Yel. Kadang dari setiap masalah yang kita punya itu sebenarnya solusinya ada pada diri kita sendiri kan. Cuman terkadang Iya, kita tidak butuh, tergali. iya, butuh rekan, butuh teman untuk sharing, bagaimana bisa menggali solusi itu dari dalam diri kita kan. Bagaimana bisa memantik ide-ide kreatif kita ya, Bu Yel ya. Dan eh, di sini juga saya sebagai coach ya, Bu Yel ya, bukan berarti saya lebih tahu daripada Bu Yel. Dan ternyata malah solusinya itu datang dari Bu Yel sendiri. Saya sebagai coach di sini hanyalah membantu bagaimana Bu Yel bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang Bu Yel alami ya. Terima kasih sekali Bu Yel, luar biasa. Mungkin kita nanti ketemu ya 2 minggu ke depan ya Bu Yel untuk Nah, melihat ya sejauh mana progres Bu Yel dari rencana yang sudah Bu Yel tetapkan tadi. Oke, iya. sepakat ya Bu Yel ya? Iya, ya. Terima kasih, Pak. Karena dengan kita sudah sharing, rasanya beban saya itu sudah berkurang. Ya, Insya Allah 2 minggu lagi kita akan berkomunikasi atau melakukan apa namanya percakapan lagi untuk menyampaikan hasil yang sudah saya capai. iya, Terima iya. kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hendra dan Bu Yel. Ya, Tepuk tangan. ya, Ternyata luar biasa sekali Bapak Hendra dan Bu Yel dalam praktik coaching ini. Dan luar biasa bagaimana Bapak menggali pertanyaan-pertanyaan pada Bu Yel. Oke, saya ke Bapak Hendra. Nah, ya, kira-kira Pak, dari kegiatan coaching kita tadi, apakah tujuan Bapak dalam kompetensi yang akan Bapak kembangkan tadi sudah tercapai kira-kira Pak? ya. Dari apa yang sudah saya lakukan tadi, saya rasa sudah tercapai. Bagaimana dari awal itu kalau kita menggunakan alur Tirta, saya bersama Koci tadi sudah menetapkan tujuan, kenapa kita melakukan coaching, terus saya juga tadi dari cerita yang disampaikan Koci terhadap permasalahannya, itu mulai mengidentifikasi masalah apa Iya. yang terjadi pada si Koci, terus kita juga tadi sudah merencanakan tindak lanjut atau solusi dari
dari apa yang dialami oleh coach yang datangnya itu dari coach sendiri, dan di akhir si coach juga bertanggung jawab dengan membuat komitmen terhadap rencana yang sudah ditetapkan. Iya, hebat. Luar biasa, Pak. Memang secara keseluruhan saya lihat tadi kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan tadi sudah tercapai. Salah satunya adalah pertanyaan berbobot, itu sangat mengena sekali pada setiap tahap-tahapnya. Dan Bapak juga sudah menggunakan alur tirta seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dan metode rasa, yaitu yang Oh pertama. iya, Ya, Bapak juga sudah memperhatikan bagaimana pembicara itu setiap ucapannya, kata kuncinya bahkan sudah Bapak lakukan juga tadi. Setelah itu apresiatif, Bapak ketika tadi coachingnya berbicara tentang permasalahannya, Bapak mengangguk-angguk, Bapak mengiyakan, dan yang S-nya Bapak juga summarize, yaitu merangkum apa yang Bapak sudah merangkum apa yang disampaikan oleh coach, dan terakhir Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan yang mendalam tentang permasalahannya. Luar biasa sekali, Pak. Praktek coaching yang Bapak lakukan hari ini dengan Ibu Yelna. Jikalau saya beri poinnya Bapak 1 sampai 10, kegiatan praktik coaching kita ini yang Bapak lakukan ini sebagai coachnya adalah nilainya 10. dulu. Eh, Terima Ya, tepuk kasih tangan Pak, sekali. luar biasa sekali. Ternyata Bapak sudah mampu menggali Koci bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak kan sampaikan tadi. Bapak tidak memberikan solusi, tapi Bapak lah yang memunculkan kepada Kocinya untuk menemukan solusi sendiri. Luar biasa sekali Pak. Baiklah Pak, untuk kegiatan hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga di lain hari kita bisa bertemu kembali. Terima Ya, Ibu. kasih Bapak Hendra, Bu Yelna. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada